Kita akan membaca firman Tuhan, Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku, dan seahilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan, ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu, anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelakiku, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan muka sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia." Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira sefa jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu,
Maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut, dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, 'Tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku.'" Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kedua. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi. Dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang, anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar."
Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah yang orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepadaku, Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Dan pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian. Baik, terima kasih untuk para lektor yang sudah membacakan bacaan Alkitab hari ini. Bu Ayu, Pak Guru Menik, dan Bu Ros, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala kita Pastor Paul dengan judul Rut dan Boaz. Kepada Pastor Paul dipersilakan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, pengharapan yang tulus. Dan jangan menyerah. Banyak yang menyerah di ujung jalan, balik. Aduh, sial bener tuh ya. Saudara pasti lolos. Percaya saya pasti lolos segala pergumulan hidupmu. Tadi siang ada seseorang menelpon saya, saudara ya. Saya lihat ini orang luar biasa, saudara ya. Dia siap semuanya. Saya bilang ini orang pengusaha hebat, saudara ya. Saya bilang ya. Kemudian, dia siap semuanya, ya. Dia sudah ready untuk kemungkinan tersebut, dia sudah berhitung. Ya, tetapi saudara, ya ada satu hal, ya, dan kita semua mengalami. Ada masa paceklik, ada masa kesesakan. Itu beda, saudara. Masa paceklik adalah kamu cukup makan, kamu cukup segala sesuatunya, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Masa kesesakan, kamu kegencat, saudara. Minus. Bukan cuma minus, habis semua. Nah, itu masa sesak, saudara. Di dalam masa paceklik, ya, kamu seharusnya punya tabungan di masa lalu. Yusuf mengajarkan kepada kita, ya, untuk menyimpan, ya kan, 20%, ya kan, 20% disimpan, mereka wajib menyimpan, saudara ya, 20% untuk masa paceklik. Jadi kalau Anda ini orang-orang yang sedang luar biasa diberkati Tuhan, jangan dihabisin, saudara. Kamu harus simpan 20%. Karena ada masa paceklik 7 tahun. Ya, 7 tahun kelaparan yang amat sangat. Kamu harus siap. Kalau kamu siap punya saving, lolos kamu, saudara. Orang ini sudah siap nampaknya, saudara ya. Cuman itu tadi ya, di dalam masa paceklik itu, ya namanya orang ya. Tadinya semuanya baik, tiba-tiba kayak tidak ada apa-apa, ya deg-degan. Ya pasti semua, moodnya jelek, apalah ya. Itu pasti, saudara. Tapi ini masanya masa kesesakan. Saya lagi mau cerita, bukan paceklik, saudara. Benar-benar masa kesesakan, masa kesempitan yang luar biasa. Sampai nggak ada lagi, bahkan sampai kurang. Sampai kolaps, sampai hancur-hancuran. Kalau di masa paceklik, rumusnya cuma satu. Kamu tidak boleh pemasukanmu lebih kecil daripada pengeluaranmu. Artinya kamu harus pangkas sana pangkas sini untuk hidupmu. Kamu harus tetap bersedekah, kamu untuk hidupmu sendiri kamu harus ringankan. Kalau perlu jual semua yang sifatnya cost dan tidak menghasilkan. Ya, kemarin kayak tadi kita di gereja ada orang-orang yang terlibat hutang, saudara ya. Lalu dia pakai mobil mewah, saudara. Pakai mobil mewah. Itu sekalian batuk, saudara ya. Ya kan? Kenapa kamu tidak jual mobil itu? Kan mobil itu sendiri pajaknya saja sudah besar. Lalu si ibu ini, ya. Nah, tuh, saya tadi bilang sama istri saya, itulah masalahnya. Ketika orang di masa paceklik, bukannya kamu meringankan, coba kalau kapal mau karam, buang semua, ya kan, gentong-gentong anggur, ya kan, yang dapur buang, saudara, supaya kapalnya ringan, jangan karam.
Arti kalau kamu lagi mau karam hidupmu, ringankan, saudara ya. Apa yang jadi beban dalam hidupmu? Yang mewah-mewah itu tidak perlu. Tanggalkan semua. Nah, kalau pengen hidupmu ringan, santai, kayak saya, saudara, nggak usah punya barang mewah. Ringan hidupmu nanti enak. Saudara, mengapa banyak orang, ya ketika dia lagi, ini kan anak Batak lagi ditangkap polisi kan, dulu sudah saya tanyain, oh, mau nggak pindah ke sini? Ya itu tadi, ya, karena terlalu banyak gandulannya, saudara. Ya kan? Kenapa orang merantau banyak yang gagal? Karena di kampung halamannya banyak gantungannya. Nggak ringan dia hidupnya. Kalau saya pasti sukses. Ringan hidup saya, saudara. Nggak punya gantungan apa-apa. Ringan. Di masa paceklik hidupmu harus ringan, harus benar-benar ringan, saudara, supaya jangan karam. Lepaskan semua beban-beban. Ya, mau yang gaya-gaya, yang gengsi-gengsi terus. Anda yang, ya kan, yang punya mobil mewah, buang saja. Lepaskan saja. Oh, rugi, Pak, itu lepaskan saja. Karena pajaknya sendiri kan sudah menjadi beban buat kamu, dan kamu itu tidak produktif. Yang punya perhiasan-perhiasan, lepasin aja. Kan jadi tabungan kan kalau perhiasan. Tapi kalau perhiasan yang tidak produktif, ya, apalagi di masa kesesakan, utangmu banyak, terus kamu pakai barang-barang mewah. Orang malah kepengen apa, saudara? Pengen ngapluki kamu, pengen ngaplokin, pengen gebukin, saudara. Lah, kamu utangnya banyak, pakai barang mewah. Orang yang diutangin pakai skuter, kamu pakainya BMW. Begitu lewat din-din, yang pakai skuter lihat, kurang ajar. Utang 1 miliar dan bayar, saya pakai skuter, dia pakai BMW. Dicegat, saudara. Gebukin sama dia, saudara. Nggak usah bayar, nggak apa-apa, yang penting aku puas gebuki kamu. Benar nggak? Nah, itu dia. Itu kesalahannya orang-orang di dalam masa-masa kesesakan. Ini beneran, saudara. Cerita Rut sama Boas itu diawali dari masa kesesakan, saudara ya. Sampai habis. Mau nggak mau kan Naomi pulang. Waktu pulang, sudah nggak punya apa-apa. Habis-habisan. Jadi mau nggak mau, dia harus ikutin tradisi. Si Naomi bilang, dah aku carikan orang yang mau menebus kamu. Lah siapa yang mau nebus? Nebus itu gini tadi ya, kalau dalam tradisi perjanjian lama ya, ini bukan perjanjian baru, tapi perjanjian lama orang Yahudi sebelum bait suci runtuh ya, sebelum zaman Yesus maksudnya ya. Jadi orang Yahudi itu kalau laki-laki ini meninggal, maka istrinya itu kan jadi janda, belum punya anak, maka dia kalau belum punya anak, maka dia harus menikah sama kerabat dari suaminya, adiknya atau kakaknya, pokoknya yang paling dekat. Nggak ada, ya sepupunya. Supaya apa? Supaya warisannya jangan pindah ke orang lain, saudara ya. Itu tradisi perjanjian lama Yahudi kuno, ya, tradisi kuno Yahudi. Lah masalahnya ini orang asing. Lah siapa yang mau nebus? Wah, sial bener, saudara ya. Sial bener, saudara. Ya, maaf kata, saudara ya. Zaman itu masih sangat, masalah ras itu masih sangat sensitif. Ya, sekarang juga masih ya. Sekarang lagi tren ini kan. Ada orang-orang pribumi, terus pacaran sama orang Tionghoa, terus mamanya nanya, kamu bukan Tionghoa ya? Bukan. Tetetet. Oh, menci, cang, gitu ya. Lagi tren di TikTok gitu ya. Pura-pura jadi orang Tionghoa. Tren, saudara ya. Itu gila ya, saudara ya. Ya, kalau kalau kami sih sekeluarga dididik dari kecil nggak begitu ya, saudara ya. Sepupu saya banyak menikah sama orang Manado, saudara. Keluarga kita itu banyak menikah dengan, karena kita nggak diajak. Orang Kristen itu ya, karena ya saya nggak tahu sih dalam perasaan saya, dan orang Kristen, saya dengan orang Batak, dengan orang Manado, dengan orang Jawa, memang nggak ada rasa beda ya, saudara ya. Kalau dengan orang Islam beda, saudara ya. Kenapa? Karena cara berpikirnya beda. Tapi kalau dia sudah Kristen, cara berpikirnya nggak beda, saudara. Mau kamu suku apa, tetap aneh ya, saudara ya. Nah, ini kita balik lagi zamannya Boas, zamannya Rut ini ya nggak begitu. Wah, kamu ini orang asing. Kamu dapat nemu dari mana? Apalagi kan zaman itu mereka musuhan. Wah, sama musuh. Ya kan? Bayangkan
Orang Palestina pacaran sama orang Yahudi. Itu dari filmnya Fauda itu ya. Ya kan mumet, saudara. Orang Palestina pacaran sama orang Yahudi. Mumet, saudara. Mumet. Ya, sama saja itu orang Minang pacaran sama orang Batak, saudara. Mumet, saudara. Ya kan? Terus putus. Kan begitu kan. Nah, ini sama ya. Si Ruth ini akhirnya mau ditebus sama siapa? Nggak ada yang mau. Bahkan ada yang mau menebus pun, ya kan? Aduh, nanti rusak keturunanku. Nah, itu masalahnya, saudara. Nanti kita besok cerita ya prosesinya ya, saudara ya, bagaimana prosesinya. Tetapi, saudara, ada satu hal ya di dalam masa paceklik dan masa kesesakan, bedakan ya, saudara ya, yang sama di dalam masa paceklik dan masa kesesakan, yaitu kamu sama-sama kalau bangun tidur ucap syukur, saudara. Serius, saudara ya. Di dalam masa paceklik itu apa, saudara? Kamu masih cukup makan, ada sandang pangan papan, kamu belum diusir dari rumah kontrakanmu, saudara ya. Atau kamu masih punya rumah megah, tapi biasanya kamu penghasilannya 1 triliun, nah sekarang cuma 100 juta sebulan. Tapi cukup, ya, bayar karyawan semua sudah dibayar. Itu paceklik. Kalau masa kesesakan, ya, kamu sudah diusir dari rumah kontrakan, kamu udah terlunta-lunta, beras saja nggak punya, anaknya saya mau minum susu nggak ada. Nah, itu namanya masa kesesakan. Waduh, sesak sekali. Siapa pernah ngalamin ini? Wah, keluarga saya pernah ngalami ya. Pernah ya, saya pernah ngalami gitu ya. Abi mami saya dulu kasihan, saudara ya. Kita pernah ngalami ya. Saya pun sempat mengalami 1 tahun. Nyaris ya, sudah nyaris. Bukan mengalami nyaris. Belum mengalami nyaris. Tapi waktu itu saya sudah ketemu Tuhan Yesus masalahnya. Sehingga waktu itu ya dalam pertemuan Tuhan Yesus saya mengucap, aduh terima kasih Tuhan. Kita masih sehat, kumpul coba kalau dalam udah masa sesak, anak sakit, coba apa ada tambah bingung kamu. Zaman itu belum ada BPJS, saudara ya. Belum musim ya, BPJS pun kamu ya ruwet pokoknya ya. Zaman sekarang mah enak BPJS, lancar. Zaman itu susah, kamu punya BPJS pun ruwet. Ya, zaman masa paceklik itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam masa paceklik atau di dalam masa kesesakan, rumusnya cuma satu, saudara. Mengucap syukur sama Tuhan. Karena baik kamu paceklik maupun kamu susah sekalipun, ada ribuan alasan yang lebih banyak untuk kamu mengucap syukur. Ingat-ingat itu, saudara. Nanti kamu cepat lepas. Tapi kamu muji Tuhan di saat kelimpahan, masa paceklik, kamu memuji Tuhan, sulit sekali. Nah itu, saudara, itu namanya godaan. Sama di masa kesesakan, itu kan pahit ya. Itu masa kesesakan pahit tuh, saudara. Masa kesesakan itu pahit ya. Tapi kalau kamu tetap mengucap syukur, ada banyak alasan mengucap syukur. Keluargamu lihat dengan mata mereka, kamu mengucap syukur. Kamu selalu bersuka cita. Sukacitalah, tetap bersukacita. Susah, Pak. Loh. Setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, kemudian kita masuk dalam pendewasaan. Masuk ke sini kita seret, saudara ya. Apalagi kita difitnah-fitnah bolak-balik ya. Wah, saudara, seram, saudara ya. Ada orang yang berusaha memulangkan saya ke Indonesia juga ada. Tapi kita tetap mengucap syukur, saudara. Sehingga orang-orang sampai heran. Orang-orang pada stres, kamu kok bersuka cita. Dikata pendeta satu ini ya. Paul, aku tuh heran sama kamu. Kenapa orang-orang itu 3 tahun digantung. Mereka sampai ada yang bunuh diri, saudara ya. Kamu bukan bunuh diri, mau bunuh diri, tapi sudah coba bunuh diri ya. Udah ambulan, udah masuk ke camp ya, saudara ya. Kamu suka cita. Apa? Loh, saya kan hamba Tuhan, saya ini pendeta. Saya melakukan apa yang saya firman, apa yang saya ajarkan kepada jemaat. Ya, tapi tidak begitu, tidak masuk akal buat saya. Apa yang membuat kamu suka cita? Terus saya bilang, 1, anak saya sekolah. 2, anak saya sehat semua, dua-dua di sini. 3, istri saya masak terus tiap hari. Enak masaknya, tambah enak. Saya tambah gemuk di sini.
Lalu alasan saya bikin tidak suka cita apa? Keempat, pemerintah Belanda tidak mungkin mulangin saya. Walaupun statusnya belum jelas waktu itu. Terlalu banyak alasan untuk bersuka cita, saudara. Masalahnya kamu memilih alasan untuk tidak bersuka cita, untuk mengeluh, atau kamu memilih alasan untuk bersuka cita. Nah, itu kan pilihanmu, saudara. Loh, duit nggak punya, saudara ya. Wah, dulu ya dari Belanda dari Jerman ke Belanda itu dari 1.200 sebulan jadi 400, saudara. Sampai Pastor Daniel Alexander itu sampai nggak percaya. 400 kamu bisa hidup 4 orang. Nggak mungkin. Ya bisa tuh ya, yang penting jangan beli barang baru, saya bilang. 3 tahun kamu nggak pernah pakai pakaian bekas bagus-bagus, saya bilang. Hatimu kedua, saudara. Hatimu harus sederhana. Makanya tadi lo lagi maceklik supaya kamu jangan kapal oleng kapten, cepat buang barang-barang yang berat-berat, saudara. Kamu kapal oleng kapten malah kamu kulakan BMW, malah kulakan mobil-mobil barang mewah, rasanya mumet bangkrut sisan. Sekalian aja tenggelam. Kenapa kamu nggak terus kayak bajak lautnya yang di Asterix itu loh, sampai ketemu Asterix sama Obelix langsung. Anda pernah baca punya Asterix Obelix nggak nih? Aduh, ya langsung kalau ketemu Asterix langsung bongkar kapalnya sendiri. Kapal oleng nggak perlu kapal oleng kapten. Lihat ada orang gali ya langsung. Kan ada bunuh diri namanya. Anda lagi masa paceklik malah royal-royal, malah jalan-jalan pelesiran terus foto-foto anjal sana anjal sini, restoran sana. Mumet saudara. Baik Anda paceklik, baik Anda dalam masa kesesakan, bahkan Anda baik-baik saja. Jangan hidup mewah, saudara. Hidup sederhana. Hidup sederhana. Biasakan hidup sederhana. Biasakan. Aduh, ini pesan dari Nabi 26. Amat aduh, saudara, kalau Anda dengarkan yang saya ngomong, hidupmu nanti akan baik, saudara. Saya nggak berkata Anda suruh pelit. Ya, kalau pelit itu namanya Anda tidak mau diakonia, tidak mau sedekah, itu pelit namanya. Tapi hidup sederhana. Jangan sekali-kali walaupun kamu orang kaya, terus beli barang mewah. Nggak usah, saudara. Itu hanya ilusi kehidupan. Beli barang itu yang berguna saja. Ya, nggak usah yang mewah. Yang berguna, yang berkualitas. Karena yang bagus itu tidak selalu mewah, yang bagus dan berkualitas tidak selalu mahal. Tetapi kadang-kadang memang mahal. Tapi bedakan dengan barang mewah. Barang mewah itu Anda hanya membeli kemasan dari barang itu. Sementara gunanya sama saja. Anda pakai Rolex harga 4 miliar, yang pakai diamond itu ya. Atau Anda pakai jam tangan yang harganya 1 juta rupiah. Yang jamnya saya itu harganya itu 1,5 juta itu, saudara. Jam tangannya saya itu kalau dikurskan ke 1,7 juta, ya karena saya belinya 100 euro, saudara ya. Saya pakai jam 100 euro, ya, Huawei itu ya, sama jam tangan yang 4 miliar punyanya Pendeta Ono itu, ya, 24 jam tetap muter, saudara ya. Nggak mungkin punya dia lebih panjang atau punya saya lebih pendek atau punya saya lebih panjang. Namanya rusak jamnya, saudara. Iya enggak? Kalau jamnya sampai beda jamnya yang pada umumnya, jam tangan gara-gara jam tangan 4 miliar, lalu, sehari bukan 24 jam, Pak. Oh, jam tangannya sehari bisa 25 jam. Berarti jamnya rusak, saudara. Kamu mau jamnya 4 miliar, mau jamnya kamu cuma 1,7 juta kayak punya saya, satu hari tetap 24 jam. Ya, saudara ya. Nggak usah gaya-gaya, nggak usah royal-royal, nggak usah sok-sokan. Dua hal ini, mengucap syukur dan hidup sederhana. Yang terakhir, jangan lupa untuk tetap berbuat kebaikan, sedekah. Karena semua nanti hal yang baik itu akan terjadi, akan dibuka bagimu. Kamu hanya perlu bertahan, saudara. Pak, saya lagi minus, Pak. Ya, lagi minus pun Tuhan akan berikan berkat buat kamu, makanan, dan kamu berbagi makanan kamu kepada orang lain. Kamu nanti lihat, saat masa-masa itu selesai, push, saudara. Bukan royal ya, Anda lagi sok kamu sendiri lagi utangnya banyak, malah belikan mobil pendetamu. Goblok, saudara. Oh, saya ya, saudara, ya, goblok. Ya, utangnya lagi banyak, saya malah jajani pendetanya jalan-jalan. Wow, saya dulu kalau jajani pendeta royal, gila saya, saudara ya. Goblok, saudara. Makanya saya nggak mau. Ketika ada yang menjajani saya kemana ya, ada yang kasih tiket ya ke ini ya, naik cruise. Aduh, janganlah. Satu,
Ya, nanti orang, si Paul naik ke Star Cruise, duitnya banyak, gundulmu peang, saudara rekeningnya nol, dibayari, tapi orang percaya dan dibayari. Tidak percaya, fotonya hamba Tuhan nggak jadi hidup sederhana, naik ke Star Cruise, donasi langsung mandek saya, saudara Muhammad saya. Ya kan? Kedua, saudara, kamu tuh jadi bikin orang panas hatinya. Hiduplah sederhana. Kecuali memang kamu ada pekerjaan yang layak, memang kamu layak. Itu pun kamu nggak usah buat bermewah-mewahan. 3 hal ini ya, mengucap syukur, hidup sederhana, tetap bersedekah. Sedekah ya saudara ya, bukan royal-royal bayarin orang tak karu-karuan. Hidupmu kamu akan diberkati. Hari penuaian tiba, kamu akan melimpah. Di masa paceklik, di masa kesesakan kamu bisa bertahan. Di hari panen, kamu akan panen melimpah, saudara. Tuhan Yesus memberkati.